Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 4 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai kami agar masing-masing kami mengerti dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Silakan Oma Tice. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White tanggal 4 Agustus tahun 2020 berjudul Saluran Terang. Ayat tema terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ananias hampir tidak dapat menghargai perkataan malaikat karena laporan mengenai penganiayaan yang pahit Saulus terhadap orang-orang suci di Yerusalem telah tersebar jauh dan luas. Ia mengira untuk bertukar pikiran. "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi perintah itu tegas. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Patuh kepada petunjuk malaikat, Ananias mencari orang yang baru saja mengeluarkan ancaman terhadap semua orang yang percaya kepada nama Yesus dan meletakkan tangannya pada penderita yang menyesal. Ia berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Kemudian Yesus memberikan persetujuan kepada kekuasaan jemaatnya yang dibentuk dan menempatkan Saulus sehubungan dengan perantara yang telah ditentukannya di dunia ini. Kristus sekarang mempunyai jemaat sebagai wakilnya di atas dunia ini, dan kepadanya termasuk pekerjaan untuk mengalihkan perhatian orang berdosa kepada jalan kehidupan. Banyak yang mempunyai buah pikiran bahwa mereka bertanggung jawab kepada Kristus saja untuk terang, dan pengalaman mereka tidak bergantung kepada pengikut-pengikutnya di dunia. Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa dan pengikut-pengikutnya di dunia. Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa dan hatinya terjamah dengan kesengsaraan mereka. Ia mempunyai segala kuasa, baik di surga maupun di dunia ini, tetapi ia menghargai alat yang telah ditentukannya untuk penerangan dan keselamatan manusia. Ia memimpin orang berdosa kepada jemaat yang telah dijadikannya saluran terang kepada dunia ini. Bila di tengah kebutaan, kesalahan, dan prasangkanya, Saulus telah diberi kenyataan tentang Kristus yang telah dianiayanya, ia ditempatkan dalam hubungan yang langsung dengan jemaat yang menjadi terang dunia. Dalam hal ini, Ananias mewakili Kristus dan juga mewakili pendeta-pendeta Kristus di dunia ini yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penggantinya.
Dalam tempat Kristus, Ananias menjamah mata Saulus supaya ia dapat menerima terang. Dalam tempat Kristus, ia menempatkan tangannya kepadanya, dan sementara ia berdoa dalam nama Kristus, Saulus menerima Roh Kudus. Semuanya dilakukan dalam nama dan dengan kuasa Kristus. Kristus ialah mata air, jemaat itulah yang menjadi saluran komunikasi. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 102 sampai 104. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, jemaat, Yesus jadikan saluran terang, sebab Yesuslah terang itu. Kita menjadi terang bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Yesus. Di Upward Look halaman 361 paragraf 2 menyatakan, jika Anda akan menjadi pelajar di sekolah Kristus, menyerahkan kehendak Anda kepadanya dan berada di bawah disiplinnya, Anda akan dapat berjalan di jalannya. Dan dengan hidup dalam hubungan yang konstan dengan Yesus, Anda akan menjadi saluran terang bagi orang lain. Konstan artinya tetap atau terus-menerus. Jadi, jika mau menjadi saluran terang, hidup kita harus dalam hubungan yang tetap atau terus-menerus dengan Yesus. Kemudian dalam From the Heart, halaman 111 paragraf 3, Nyonya White melanjutkan, bagaimana jiwa Anda bisa sehat ketika Anda menutup diri dari doa dan tidak memiliki hubungan dengan Kristus, sumber dari semua terang rohani dan kehidupan dan kuasa? Kita harus memiliki hubungan yang konstan dengan Kristus, karena Dia adalah makanan kita. Kristuslah sumber terang, hidup, dan kuasa. Karenanya, kita harus memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Kristus, yang adalah makanan kita. Nah, kenapa dalam memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Dia, Yesus digambarkan sebagai makanan? Early Writings halaman 73 paragraf 1 menggambarkan, Kristus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, dan jika kita akan tumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus mengambil getah dan makanan dari pokok anggur hidup. Karena terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan. Inilah makna mempunyai hubungan terus-menerus dengan Kristus, dan Yesus adalah makanan. Kita menerima makanan dari pokok anggur, yaitu Kristus, dan sebagai ranting, kita harus terus-menerus terhubung dengan pokok, agar terus-menerus menerima getah dan makanan dari pokok anggur, sehingga kita sebagai ranting bisa hidup dan berbuah. Terputus dari Yesus, kita kering dan binasa. Nyonya White menambahkan dalam suratnya nomor 61 tahun 1897 paragraf 10 yang berkata, itu adalah penyatuan vital jiwa Anda dengan kehidupan Kristus. Orang berdosa harus memiliki hubungan yang konstan dengan Kristus. Dia harus menerima kehidupan ilahi yang mengalir dari hidupnya dalam kata-kata, dalam roh, dan dalam pekerjaan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Jelas sekali bahwa kita tidak bisa terputus dari Yesus, sebab Dia sumber makanan, sumber terang, sumber hidup, sumber kuasa. Tidak heran Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa, Kisah 1 ayat 8, yaitu Roh Kudus. Dan kuasa itu Yesus yang berikan. Nah, renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 233 paragraf 2 yang berbunyi, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah perkataan Ananias kepada Saulus. Perhatikan, Ananias berkata,
Tuhan Yesus yang menyuruh dia untuk bertemu dengan Saulus. Perhatikan ayat berikut ini dari Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dalam bahasa Inggris disebutkan, "The Lord working with them." Tuhan turut bekerja dengan mereka. Nah, setelah Yesus kembali ke sorga, murid-murid mengabarkan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, turut bekerja dengan mereka. Tetapi Yesus sudah kembali ke surga. Bagaimana caranya dia dapat turut bekerja dengan murid-muridnya? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Jadi, yang menyuruh Ananias pergi ke Saulus adalah Yesus sendiri melalui kehadiran Roh-Nya. Kita kembali ke kutipan tadi, Pulang ke Rumah halaman 233 paragraf 2. Disebutkan, Ananias berkata, "Supaya engkau dapat melihat lagi." Nah, mari kita baca ayat berikut ini dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 yang berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dan Yesus berkata, nubuatan ini telah digenapi dalam dirinya. Roh Tuhan, yaitu roh Bapanya, ada pada Yesus. Roh itulah yang memampukan Yesus untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Selama di dunia ini, oknum yang bisa mencelikkan mata orang buta adalah Yesus Kristus. Jadi, yang menyuruh Ananias untuk berdoa bagi Saulus agar Saulus bisa melihat kembali adalah Yesus, sebab memang Yesuslah yang mencelikkan mata. Lalu, masih dalam kutipan yang sama, dalam Pulang ke Rumah halaman 233 paragraf 2, disebutkan supaya Saulus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Ingat, yang suruh Ananias adalah Yesus, yang mencelikkan mata adalah Yesus. Lalu dipenuhi oleh roh yang mana dalam hal ini? Jangan lupa, kita harus mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Yesus, yang adalah sumber terang, hidup, dan kuasa. Dan ingat, Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Kisah 1 ayat 8. Maka, Kisah Para Rasul halaman 183 paragraf 1 menyatakan, Paulus dan Silas mempunyai Roh Kristus dan bukanlah roh pembalasan dendam. Saulus yang kemudian disebut Paulus mempunyai Roh Kristus. Kemudian dalam manuskrip 165 tahun 1899 paragraf 17, Sonya White menuliskan, betapa bijaksananya Paulus menghadirkan karakter Bapa dari Allah. Dia menghargai seperti beberapa orang sekarang yang menghargainya, arti dari kata-kata Bapa kami. Dia begitu dipenuhi dengan Roh Kristus sehingga dia memahami hubungan Allah dengan manusia. Dia di sini adalah Paulus. Paulus bukan hanya memiliki Roh Kristus, dia juga dipenuhi dengan Roh Kristus. Renungan hari ini katakan supaya dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Nyonya White jelaskan bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Karena memang kita harus mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Kristus agar menjadi saluran terang bagi dunia, dan itulah kehidupan Paulus. Sampai-sampai Paulus berkata dalam ayat yang banyak umat Allah hafal. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Bagaimana Kristus hidup dalam diri Paulus? Melalui kehadiran Roh-Nya Kristus, bukan oknum lain. Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Roh-Nya Kristus yang kudus. Karenanya, mau menjadi saluran terang bagi dunia, miliki hubungan yang terus-menerus dengan Kristus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah yang kami terima pagi hari ini. Agar kami menjadi saluran terang, kami perlu memiliki terang itu, yaitu Kristus, melalui kehadiran Roh-Nya dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.